Halo, nama saya Alia Rianita Nurhaliza dengan NPM 2020105116. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Megawati dengan NPM 2020001570003. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulian Nur Hanifah dari kelas terbang dengan NPM 202021579013. Makasih. Halo, perkenalkan nama saya Martanda Priti dari kelompok 1 dengan NPM 2021900156. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan dan bisa bertemu di pertemuan pertama ini. Saya selaku moderator dari kelompok 1 tentang mata kuliah instrumen tes dengan judul Prinsip dalam Pengukuran Psikologi. Dengan beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dengan NPM 2020015000178. Dan selanjutnya anggota berikutnya yaitu Marpudin Ade Apriki dengan NPM 2020015000156. Selanjutnya adalah Kak Alia Rianita Nurhaliza dengan NPM 2020015000164. Selanjutnya dengan Kak Ulian Nur Hanifah dengan NPM 2020001579013. Dan yang terakhir dari kelompok kita yaitu Kak Megawati dengan NPM 2020001570003. Dengan akan mempresentasikan tentang masalah pengertian dan pengukuran, norma, arti, skor, dan statistik dasar untuk pengujian, korelasi dan regresi, reliabilitas dan validitas, analisis butir soal, membuat dan menguji Baik, yang item-item pertama, tes, prinsip dan yang dalam terakhir adalah pengukuran psikologi. administrasi tes. Dalam dunia pendidikan, yang presentasi dimaksud akan dengan segera kita pengukuran mulai sebagaimana disampaikan dengan Cangelosi pada bacaan tahun Bismillahirrahmanirrahim. 1995 adalah pengukuran data melalui pengamatan empiris. Proses pengumpulan ini dilakukan untuk menaksir apa yang telah diperoleh siswa setelah mengikuti pelajaran selama waktu tertentu. Pengukuran dapat diartikan sebagai sebuah proses atau aktivitas untuk menentukan kuantitas. Pengukuran dalam dunia pendidikan, contohnya, guru dapat mengukur penguasaan atau pemahaman pengetahuan tentang satu atau beberapa pokok bahasan pada mata pelajaran tertentu. Dalam melakukan pengukuran, dapat menggunakan alat pengukur berupa tes ataupun non-tes. Lalu selanjutnya, tes adalah sejumlah pertanyaan kepada taste yang memiliki jawaban benar atau salah. Sedangkan non-tes adalah pertanyaan maupun pernyataan yang ditanggapi oleh taste atau responden dan tidak memiliki jawaban benar atau salah. Nah, pengukuran ini jika dilihat dari cara melakukannya dapat dikategorikan secara langsung maupun tidak langsung. Pengukuran langsung maksudnya proses penyekoran atau pemberian angka atas objek yang diukur dilakukan secara langsung dengan melakukan cara dan kriteria tertentu. Contohnya, mengukur berat dan tinggi badan siswa menggunakan timbangan dan alat ukur tinggi badan. Hasilnya, pengukuran secara langsung memiliki pengukuran dengan ketepatan atau validitas yang tinggi karena mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Sedangkan pengukuran tidak langsung adalah pengukuran yang dilakukan melalui indikator-indikator tertentu yang menggambarkan karakteristik objek tertentu. Contohnya, seorang guru ingin mengetahui atau mengukur kompetensi siswa, maka seorang guru dapat meminta siswa untuk melakukan serangkaian tugas dengan indikator-indikator tertentu. Hasil pengukuran tidak langsung pada umumnya tidak setepat pengukuran langsung. Fungsi dan tujuan dari pengukuran.
Pengukuran berfungsi untuk mendapatkan hasil perbandingan atau nilai yang diperoleh ketika pengukuran tersebut selesai dilakukan. Pengukuran bertujuan untuk membandingkan sesuatu dengan satu ukuran yang serupa. Menurut Zainul dan Nasution pada tahun 2001, pengukuran memiliki dua karakteristik utama, yaitu yang pertama penggunaan angka atau skala tertentu, dan yang kedua menurut suatu aturan atau formula tertentu. Norma, arti skor, dan statistik dasar untuk pengujian. Norma-norma pengukuran dalam psikologi adalah penyebaran skor-skor dari suatu kelompok yang digunakan sebagai tolak ukur untuk memberi makna pada skor yang dihasilkan oleh individu dalam suatu tes. Norma mengacu pada performa yang dilakukan oleh kelompok yang telah ditentukan pada jenis tes tertentu. Norma-norma pengukuran dalam psikologi ini digunakan untuk menginterpretasikan skor-skor yang didapatkan pada tes-tes perkembangan. Norma perkembangan terbagi menjadi mental age, basal age, nilai rata-rata pada kelompok usia tertentu, skala ordinal, criterion reference testing, dan efektensi tabel. Beberapa jenis tes memiliki kelompok norma untuk kelompok usia tertentu, dan kebanyakan tes IQ termasuk ke dalam jenis ini. Tes ini berhasil diwujudkan dengan berbagai praktek yang membantu dalam menempatkan norma bertingkat usia ketika anak melakukan performa. Penilaian acuan norma. Penilaian acuan norma adalah suatu penilaian yang membandingkan hasil dari suatu tes terhadap tes dalam suatu kelompok yang sama. Pendekatan dalam penilaian ini dikatakan sebagai pendekatan yang apa adanya, yang berarti patokan perbandingan diambil hanya diperoleh dari kenyataan-kenyataan yang didapatkan ketika pengukuran itu berlangsung, yaitu hasil dari tes yang diukur dan pengolahannya. Juga penilaian yang berada di luar hasil-hasil pengukuran dari kelompok manusia. Penilaian acuan patokan adalah penilaian yang membandingkan hasil suatu tes terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa sebelum usaha penilaian dilakukan, maka terlebih dulu harus menetapkan patokan yang akan digunakan untuk membandingkan angka-angka dari hasil pengukuran agar angka-angka tersebut memiliki makna. Jenis-jenis norma tes. Ada dua. Poin pertama yaitu tujuan dari digunakannya tes acuan patokan difokuskan kepada satu kelompok perilaku siswa yang khusus. Poin kedua, tes acuan norma ditujukan untuk mengetahui status peserta tes yang berhubungan dengan performa kelompok peserta lain yang telah mengikuti tes. Korelasi dan regresi. Analisis regresi digunakan untuk mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antara dua variabel atau lebih. Variabel tersebut adalah variabel X dan variabel Y. Variabel X itu adalah independen atau variabel yang mempengaruhi atau variabel yang diketahui. Sedangkan variabel Y itu variabel dependen atau variabel yang dipengaruhi atau variabel yang tidak diketahui. Terdapat hubungan antar tiga variabel, yaitu yang pertama hubungan searah atau positif, yang kedua hubungan tidak searah atau negatif, dan ketiga tidak ada hubungan. Oke, baiklah. Dilanjut, analisis korelasi mengukur seberapa kuat atau derajat kedekatan suatu relasi antar variabel. Koefisien korelasi memiliki nilai -1 kurang dari sama dengan KK kurang dari sama dengan +1. Untuk menentukan keeratan korelasi antar variabel diberikan patokan KK. KK di sini adalah koefisien korelasi. 0 kurang dari KK kurang dari sama dengan 0,2, korelasi sangat lemah. 0,2 kurang dari KK kurang dari sama dengan 0,4, korelasi lemah tapi pasti. 0,4 kurang dari KK kurang dari sama dengan 0,7, korelasi yang cukup berarti. 0,7 kurang dari KK kurang dari sama dengan 0,9, korelasi sangat kuat. 0,9 kurang dari KK
kurang dari 1, korelasi kuat sekali. Dan yang terakhir adalah KK sama dengan 1, korelasi sangat sempurna. Selanjutnya, jenis-jenis koefisien korelasi. Koefisien korelasi persen adalah suatu bentuk rumus yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel, yaitu variabel bebas atau independent variable dan variabel terikat atau dependent variable. Yang kedua adalah koefisien korelasi Rank-Spearman atau sering disebut juga sebagai Spearman Rank Correlation Coefficient, digunakan untuk menghitung korelasi berdasarkan data yang berbentuk peringkat atau ranking. Korelasi Rank-Spearman digunakan untuk mencari tingkat hubungan atau menguji signifikasi hipotesis asosiatif bila masing-masing variabel yang dihubungkan datanya berbentuk ordinal dan sumber data antar variabel tidak harus sama. Yang ketiga adalah koefisiensi korelasi kontingensi. Adalah metode yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel yang keduanya bertipe data nominal. Yang terakhir adalah koefisien penentu. Koefisien penentu bisa disingkat dengan KP atau koefisien determinasi atau R2. Apabila koefisien korelasi dikuadratkan akan menjadi koefisiensi penentu KP atau koefisiensi determinasi, yang artinya penyebab perubahan pada variabel Y yang datang dari variabel X sebesar kuadrat koefisien korelasinya. Koefisien penentu ini menjelaskan besarnya pengaruh nilai variabel X terhadap naik atau turunnya variabel Y. Oke, selanjutnya adalah perbedaan regresi dan korelasi. Regresi menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lainnya. Sifat hubungan dapat dijelaskan variabel yang satu sebagai penyebab, variabel yang lain sebagai akibat. Korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat, akan tetapi menunjukkan hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Oke, dari sini bisa dilanjut dengan slide selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis butir soal. Langkah-langkah pengembangan suatu tes prestasi belajar adalah: pertama, penentuan tujuan tes; kedua, penyusunan kisi-kisi; ketiga, penulisan soal; keempat, penelaahan soal atau review dan revisi soal; yang kelima, uji coba soal termasuk analisis dan perbaikan; dan yang terakhir adalah perakitan soal menjadi perangkat tes. Selanjutnya, kita akan membahas tentang langkah-langkah penulisan butir soal. Yang pertama yaitu penentuan tujuan tes, yang kedua, penyusunan kisi-kisi, yang ketiga, penulisan soal, yang keempat, penelaahan soal dengan nge-review materi dan review soal, yang kelima, uji coba soal termasuk analisis dan perbaikannya. Yang terakhir, perakitan soal menjadi perangkat tes. Kesimpulan, pengukuran bisa disebut juga tes atau evaluasi yang menunjukkan satu nama atau satu makna. Hanya bila disambungkan dengan permasalahan yang sesungguhnya, maka akan berbeda artinya. Perbedaan pengukuran dan penilaian adalah kegiatan yang dilakukan terhadap kemampuan dan kemauan belajar. Sedangkan penilaian adalah aktivitas yang dilakukan terhadap tingkah laku yang bersifat kualitatif. Dengan demikian, pengukuran psikologi merupakan pengukuran dengan objek psikologis tertentu. Objek pengukuran psikologi ini disebut dengan psychological attribute atau psychological traits, yaitu ciri yang mewarnai atau melandasi perilaku.
Demikian penjelasan dari kelompok 1. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.